فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah hiruk-pikuk gejolak dunia Islam yang tidak pernah sepi dari konflik dan ketegangan, terutama di kawasan Timur Tengah, muncul kembali sebuah harapan yang terus hidup dalam sanubari sebagian besar umat Islam. Kedatangan seorang pemimpin agung yang akan membawa keadilan dan kedamaian setelah masa panjang penuh dengan kezaliman dan kekacauan. Tokoh ini dikenal sebagai Imam Mahdi, seorang figur eskatologis yang diyakini oleh banyak kalangan sebagai pembaharu dan pemimpin spiritual serta politik yang akan muncul menjelang akhir zaman. Kemunculan Imam Mahdi bukanlah sekadar mitos atau cerita rakyat yang hidup di kalangan masyarakat awam, melainkan sebuah doktrin yang memiliki akar kuat dalam literatur keagamaan dan pemikiran Islam, baik dalam mazhab Sunni maupun mazhab Syiah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul pada masa ketika dunia diliputi oleh ketidakadilan, penindasan, peperangan, dan kehancuran moral. Ia akan tampil sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memulihkan tatanan dunia dan menegakkan kembali nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Jika kita menengok kondisi yang terjadi di Timur Tengah saat ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa wilayah tersebut mengalami krisis multidimensional yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Negara-negara seperti Suriah, Irak, Palestina, Yaman, dan Lebanon menjadi panggung konflik berdarah, persaingan geopolitik, perebutan sumber daya, serta perang proksi antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Di balik konflik-konflik ini, tersembunyi pula ketegangan sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah yang semakin memperdalam luka dan perpecahan di antara umat Islam. Dalam narasi keeskatologian Islam, situasi kacau yang melanda Timur Tengah seringkali dipandang sebagai tanda-tanda menjelang kemunculan Imam Mahdi. Banyak ulama dan pemikir Islam mengaitkan gejolak tersebut dengan nubuat yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari arah timur pada masa ketika kaum muslimin telah tercerai-berai dan kehilangan pemimpin yang adil. Ia akan mengisi kekosongan kepemimpinan yang selama ini diwarnai oleh tirani, korupsi, dan ketidakberpihakan kepada rakyat. Dari perspektif keimanan, harapan akan kedatangan Imam Mahdi menjadi pelipur lara sekaligus sumber kekuatan spiritual bagi banyak umat Islam yang menyaksikan penderitaan saudara-saudaranya di kawasan konflik. Dalam benak mereka, munculnya Imam Mahdi tidak hanya akan mengakhiri penindasan, tetapi juga akan membawa masa keemasan peradaban Islam, di mana keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, kesejahteraan merata, dan persaudaraan kembali terjalin di antara umat manusia. Namun demikian, harapan tersebut juga tidak lepas dari tantangan. Sejarah mencatat bahwa banyak individu yang mengklaim sebagai Imam Mahdi demi kepentingan politik atau kekuasaan pribadi. Fenomena ini justru menodai makna spiritual dari sosok Imam Mahdi yang sejati. Oleh karena itu, sebagian besar ulama mengingatkan agar umat Islam bersikap bijak dan tidak mudah terpedaya oleh klaim-klaim palsu yang berpotensi menyesatkan. Di sisi lain, tidak sedikit pula kalangan yang menilai bahwa konflik di Timur Tengah sesungguhnya merupakan bagian dari dinamika politik global dan tidak semata-mata berkaitan dengan nubuat keagamaan. Mereka melihat bahwa meskipun ajaran tentang Imam Mahdi
memiliki posisi penting dalam tradisi keagamaan. Upaya untuk memperbaiki keadaan seharusnya tidak hanya bergantung pada kemunculan figur mesianistik, melainkan juga melalui ikhtiar nyata dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan sosial, dan reformasi politik di kawasan tersebut. Dengan demikian, kaitan antara kemunculan Imam Mahdi dan konflik di Timur Tengah merupakan sebuah narasi kompleks yang menyentuh ranah spiritual, politik, dan sosial. Bagi sebagian orang, konflik tersebut memperkuat keyakinan akan dekatnya masa kedatangan pemimpin akhir zaman yang dijanjikan. Sementara, bagi yang lain, situasi ini menjadi panggilan untuk lebih memperdalam pemahaman keagamaan dan memperkuat solidaritas umat agar tidak terus-menerus menjadi korban dari permainan kekuatan global. Apapun pandangan yang dianut, yang jelas adalah bahwa harapan akan kedatangan Imam Mahdi mencerminkan kerinduan mendalam umat manusia akan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. Di tengah keputusasaan dan kehancuran, harapan itu tetap menyala, menjadi cahaya kecil yang membimbing hati menuju masa depan yang lebih baik. Dalam melanjutkan uraian tentang kaitan antara kemunculan Imam Mahdi dan konflik di Timur Tengah, penting untuk menelusuri bagaimana sejarah Islam telah membentuk persepsi umat terhadap figur mesianistik ini. Dari masa ke masa, harapan akan kedatangan Imam Mahdi muncul kembali setiap kali umat Islam berada dalam kondisi keterpurukan, khususnya ketika dunia Islam kehilangan arah dan kepercayaan terhadap kepemimpinan yang ada. Jika kita menelusuri sejarah politik dan sosial dunia Islam, terutama pada masa-masa penuh ketegangan, akan terlihat bahwa sosok Imam Mahdi kerap dijadikan simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Misalnya, pada masa kekuasaan dinasti-dinasti besar seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, di mana terjadi banyak pemberontakan yang didasari oleh klaim kemahdian. Bahkan, beberapa tokoh sejarah pernah dinyatakan sebagai Imam Mahdi oleh para pengikutnya karena mereka diyakini mampu membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik. Situasi yang terjadi di Timur Tengah dewasa ini menunjukkan pola serupa. Kejatuhan pemerintahan, kekosongan kepemimpinan yang visioner, serta meningkatnya kekerasan sektarian dan ketimpangan sosial menciptakan rasa frustrasi kolektif di kalangan masyarakat Muslim. Kondisi ini memperbesar daya tarik narasi Imam Mahdi sebagai pemimpin suci yang kelak akan datang untuk menghapus segala bentuk kezaliman dan kebobrokan moral. Di banyak tempat, terutama di kawasan yang terdampak konflik seperti Suriah, Irak, dan Yaman, sebagian kelompok militan bahkan menyisipkan elemen keeskatologian dalam propaganda mereka, mengklaim bahwa konflik yang terjadi saat ini adalah bagian dari peperangan akhir zaman, atau dikenal dalam bahasa Arab sebagai Malhamah Kubra. Bagi mereka, konflik ini bukan hanya perebutan kekuasaan biasa, melainkan medan untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Sayangnya, pemahaman seperti ini seringkali disalahgunakan untuk membenarkan aksi kekerasan, radikalisasi, dan bahkan genosida terhadap kelompok yang berbeda pandangan. Namun, tidak semua kalangan memandang narasi Imam Mahdi secara literal. Banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa kemunculan Imam Mahdi seharusnya ditafsirkan secara simbolik, yaitu sebagai panggilan untuk setiap individu Muslim agar bangkit memperbaiki diri, masyarakat, dan dunia. Dalam pandangan ini, Imam Mahdi bukan hanya satu sosok yang datang membawa mukjizat, tetapi representasi dari perubahan kolektif yang diawali dengan kesadaran, ilmu pengetahuan, dan perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai keislaman secara bijak dan damai. Di tengah ketegangan yang terus membara di Timur Tengah, ada pula gerakan-gerakan masyarakat sipil yang perlahan mulai menyalakan harapan baru. Mereka tidak menunggu kedatangan tokoh penyelamat semata, tetapi mulai membangun sistem yang adil, menyuarakan perdamaian, dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Disinilah konsep Imam Mahdi menemukan bentuk baru, bukan hanya sebagai sosok luar biasa yang akan datang dari langit
membawa keadilan secara instan, tetapi sebagai ilham spiritual yang menggerakkan umat Islam untuk berubah dari dalam. Penting juga untuk disadari bahwa narasi Imam Mahdi bukan milik satu mazhab saja. Baik Sunni maupun Syiah memiliki pandangan yang berbeda, namun beririsan mengenai sosok ini. Dalam mazhab Syiah, 12 imam, Imam Mahdi dikenal sebagai imam terakhir yang gaib dan akan muncul kembali menjelang kiamat. Sementara dalam tradisi Sunni, ia adalah seorang keturunan Nabi Muhammad yang akan muncul dari arah timur dan membawa panji kebenaran. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail narasi, keduanya sepakat bahwa Imam Mahdi akan menjadi simbol kebangkitan spiritual dan keadilan universal. Akhirnya, konflik di Timur Tengah bisa dimaknai dari dua sisi. Dari sisi sosial politik, ia adalah hasil dari kolonialisme, perebutan sumber daya, dan rivalitas global yang memecah belah bangsa-bangsa Muslim. Dari sisi spiritual, konflik ini bisa dibaca sebagai medan ujian dan pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, sebagaimana disebut dalam berbagai teks keagamaan. Dalam kerangka ini, harapan akan Imam Mahdi menjadi penyemangat untuk tetap menjaga iman, memperkuat persatuan, dan berjuang menegakkan keadilan dengan cara yang benar. Dengan tetap berpijak pada realitas dan tidak terjebak pada klaim-klaim yang tidak bertanggung jawab, umat Islam diharapkan dapat menjadikan ajaran tentang Imam Mahdi sebagai motivasi untuk menciptakan perubahan nyata. Sebab, sebagaimana yang selalu ditekankan dalam banyak nasihat para ulama, Imam Mahdi bukan hanya akan datang kepada mereka yang pasif, tetapi kepada umat yang telah mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan ilmu, amal, dan persatuan yang kokoh. Seiring berlanjutnya ketegangan dan konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, muncul pertanyaan mendalam di benak banyak umat Islam. Apakah kita sedang berada di ambang zaman yang dijanjikan, di mana Imam Mahdi akan muncul untuk menegakkan keadilan? Pertanyaan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menggambarkan kegelisahan kolektif yang lahir dari situasi yang begitu kompleks dan penuh penderitaan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa negara-negara di Timur Tengah masih terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang tampaknya tidak kunjung usai. Di Suriah, perang saudara telah menghancurkan kota-kota dan memecah rakyatnya menjadi faksi-faksi yang saling memusuhi. Di Irak, trauma dari invasi asing dan konflik sektarian masih belum benar-benar sembuh. Yaman terjerumus dalam krisis kemanusiaan akibat perang saudara yang melibatkan kekuatan regional. Palestina masih berjuang menghadapi pendudukan dan penindasan yang telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Di seluruh wilayah ini, penderitaan rakyat terus bertambah, sementara harapan akan masa depan yang damai terasa semakin jauh. Dalam konteks ini, narasi tentang Imam Mahdi semakin mendapatkan tempat di hati umat. Bagi sebagian orang, harapan akan datangnya Imam Mahdi bukan hanya keyakinan keagamaan, tetapi juga menjadi bentuk pelarian dari realitas yang pahit. Sosok Mahdi dilihat sebagai satu-satunya solusi yang mampu menyatukan umat, mengalahkan tirani, dan mengakhiri dominasi kekuatan zalim. Ia diharapkan hadir bukan hanya sebagai pemimpin militer, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang mampu mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang telah ternoda oleh politik kepentingan dan fanatisme kelompok. Namun, dalam menanti Imam Mahdi, umat Islam juga dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana tetap menjaga keseimbangan antara iman dan akal sehat, antara keyakinan dan tindakan nyata. Sebab jika tidak disikapi dengan bijak, keyakinan terhadap kemunculan Imam Mahdi bisa berubah menjadi alat manipulasi politik. Dalam sejarah Islam, ada banyak contoh di mana tokoh-tokoh tertentu menyatakan diri sebagai Mahdi untuk menggalang dukungan politik atau memberontak terhadap kekuasaan yang sah. Klaim-klaim ini tidak jarang berujung pada kekacauan yang lebih besar dan memperdalam penderitaan rakyat. Selain itu, narasi Imam Mahdi
juga sering dijadikan sebagai pembenaran untuk menolak perubahan sosial dan politik melalui jalur damai dan demokratis. Ada kelompok-kelompok yang memilih untuk menunggu sosok penyelamat secara pasif sambil menolak segala bentuk reformasi atau dialog dengan alasan bahwa semua usaha manusia sia-sia sebelum Imam Mahdi datang. Sikap seperti ini justru bertentangan dengan semangat Islam yang mengajarkan pentingnya ikhtiar, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun masyarakat yang beradab. Di sisi lain, banyak pemikir dan ulama kontemporer yang mencoba membawa narasi Imam Mahdi ke dalam ruang yang lebih progresif. Mereka menekankan bahwa meskipun Imam Mahdi adalah sosok nyata yang dijanjikan dalam banyak riwayat, tugas umat Islam bukanlah menunggu dengan pasif, melainkan aktif menciptakan kondisi yang mendukung kemunculannya. Artinya, umat harus memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, memerangi kebodohan, dan mendorong lahirnya kepemimpinan yang berintegritas. Dalam kerangka ini, kehadiran Imam Mahdi dapat dipahami sebagai puncak dari usaha kolektif umat yang telah berjuang memperbaiki keadaan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak datang kepada umat yang lemah dan tercerai-berai, tetapi kepada mereka yang telah menempuh jalan panjang perjuangan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan. Kemunculannya bukanlah awal dari perubahan, tetapi pengukuhan atas perubahan yang telah diperjuangkan. Maka, jika kita melihat konflik di Timur Tengah sebagai bagian dari skenario akhir zaman, kita juga harus melihatnya sebagai ujian bagi umat Islam untuk memperkuat iman, meningkatkan kesadaran politik, dan mempererat solidaritas. Di tengah krisis yang mengiris nurani, masih banyak rakyat biasa yang bekerja tanpa pamrih membantu sesama, aktivis yang memperjuangkan hak-hak korban perang, serta pemikir yang terus menanamkan harapan melalui pendidikan dan dakwah yang damai. Mereka inilah yang sesungguhnya sedang menyiapkan jalan bagi datangnya pemimpin yang dijanjikan. Kesimpulannya, hubungan antara kemunculan Imam Mahdi dan konflik di Timur Tengah bukanlah hubungan sebab akibat yang sederhana. Ia merupakan pantulan dari kerinduan umat akan tatanan dunia yang lebih adil, serta tantangan spiritual dan sosial yang harus dijawab dengan tindakan nyata. Imam Mahdi adalah janji dari Tuhan, tetapi untuk menyambutnya, umat Islam harus berbenah, bersatu, dan terus berjuang di jalan kebenaran. Dalam melanjutkan perenungan ini, kita tidak bisa mengabaikan bahwa ketegangan yang melanda Timur Tengah juga telah membentuk persepsi global terhadap Islam. Dunia menyaksikan konflik yang tampaknya tiada akhir, serangan udara, pemboman, kelaparan, pengungsian massal, dan kekerasan atas nama agama. Sayangnya, semua ini sering dikaitkan langsung dengan identitas Islam, sehingga menimbulkan kesan negatif yang memicu Islamofobia di berbagai belahan dunia. Dalam situasi seperti ini, sosok Imam Mahdi semakin dibayangkan sebagai figur pemulih martabat umat Islam yang telah tercabik-cabik oleh konflik internal dan tekanan eksternal. Namun, penting untuk disadari bahwa kembalinya kejayaan Islam melalui Imam Mahdi bukanlah sekadar persoalan kemunculan tokoh, melainkan juga transformasi menyeluruh dalam diri umat. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan menegakkan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Kalimat ini tidak hanya menggambarkan keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan, tetapi juga keadilan dalam distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, hak-hak perempuan, serta penghormatan terhadap kehidupan manusia. Semua nilai ini sejatinya telah lama tertanam dalam ajaran Islam, tetapi terdistorsi oleh kepentingan politik dan interpretasi ekstrim. Bayangkan sebuah masa ketika umat Islam bersatu, bukan karena persamaan mazhab atau afiliasi politik, tetapi karena kesamaan nilai, kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Imam Mahdi diyakini akan memimpin umat menuju zaman itu. Tapi,
Sebelum masa itu tiba, kondisi yang digambarkan dalam teks-teks keagamaan sebagai gelapnya zaman harus terlebih dahulu berlangsung. Sebagian ulama menafsirkan gelapnya zaman sebagai fase keterasingan nilai-nilai Islam dari perilaku umatnya sendiri, di mana kebohongan dianggap biasa, pemimpin berlaku zalim, dan rakyat kehilangan harapan. Melihat realitas Timur Tengah hari ini, banyak indikator yang mencerminkan kegelapan tersebut. Namun, dalam keheningan itu juga tersimpan harapan. Di balik reruntuhan bangunan dan trauma peperangan, ada anak-anak yang tetap belajar membaca, perempuan yang terus memperjuangkan haknya, dan komunitas kecil yang saling bahu-membahu bertahan hidup. Mereka semua adalah bagian dari jalan panjang menuju masa yang dijanjikan, masa di mana Imam Mahdi akan muncul tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai simbol dari kebangkitan ruhani dan moral umat. Ada pula dimensi yang jarang dibahas, peran umat Islam di luar Timur Tengah dalam menyambut Imam Mahdi. Sebab, meskipun konflik banyak terjadi di jantung dunia Arab, Islam adalah agama global. Umat Islam tersebar dari Asia Tenggara hingga Afrika, dari Eropa hingga Amerika. Harapan akan datangnya Imam Mahdi seharusnya tidak menjadi wacana eksklusif di antara mereka yang tinggal di wilayah konflik, melainkan menjadi refleksi global tentang peran umat Islam sebagai penjaga moralitas, pembawa perdamaian, dan pelopor keadilan dimanapun mereka berada. Di Indonesia, misalnya, narasi tentang Imam Mahdi juga dikenal dan diyakini oleh sebagian besar umat. Namun, di tengah keberagaman dan relatif stabilnya kehidupan sosial politik, harapan akan Mahdi sering dimaknai secara spiritual dan filosofis. Ia menjadi lambang kebangkitan umat dari kemalasan intelektual, perpecahan, dan ketidakadilan sosial. Maka, menyambut Imam Mahdi dalam konteks ini bisa berarti membangun sistem pendidikan yang mencerdaskan, menegakkan hukum yang adil, memperkuat solidaritas kebangsaan, dan menolak segala bentuk ekstremisme. Dengan memahami hal itu, maka jelas bahwa kemunculan Imam Mahdi bukan hanya peristiwa supranatural yang dinanti dengan pasrah, tetapi bagian dari proses panjang yang harus dipersiapkan dengan kesungguhan. Umat Islam harus menyadari bahwa Mahdi akan datang kepada umat yang siap, umat yang telah menata barisan, membersihkan hati, menyatukan visi, dan bangkit dari keterpurukan. Konflik di Timur Tengah, meski menyedihkan, dapat menjadi pengingat bahwa dunia sangat membutuhkan kepemimpinan yang adil dan penuh welas asih seperti yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Dan hingga saat itu tiba, tanggung jawab terbesar umat Islam adalah menjaga semangat, tidak terjerumus pada keputusasaan, serta terus menyebarkan nilai-nilai luhur Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam setiap doa yang terpanjat, dalam setiap kerja kecil yang dilakukan dengan niat yang benar, dan dalam setiap langkah menuju perdamaian, sesungguhnya kita sedang berjalan di jalan yang sama. Jalan menuju masa yang dijanjikan, di mana keadilan akan kembali menjadi pusat peradaban bersama Imam Mahdi. Melanjutkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, kita akan memasuki dimensi yang lebih dalam dari sosok Imam Mahdi, yakni sebagai penanda zaman, bukan sekadar tokoh penyelamat. Dalam banyak pemahaman klasik dan modern, Imam Mahdi tidak hanya datang untuk menghapus kezaliman dengan kekuatan, melainkan untuk memulihkan kesadaran umat akan tugas pokoknya sebagai khalifah di muka bumi. Karena itu, kemunculannya tidak bisa dilepaskan dari proses panjang yang melibatkan perubahan sosial, spiritual, dan intelektual. Jika kita menelaah lebih lanjut bagaimana konflik di Timur Tengah berperan sebagai latar belakang eskatologis, maka kita akan melihat bahwa kehancuran moral dan ketimpangan sosial yang melanda wilayah tersebut mencerminkan kondisi yang pernah digambarkan dalam berbagai riwayat sebagai tanda-tanda akhir zaman. Ketika pemimpin dipilih
bukan karena kualitas, tetapi karena kedekatan pada kekuasaan. Ketika harta hanya berputar di tangan segelintir elit, ketika suara kebenaran ditenggelamkan oleh propaganda dan kepentingan kelompok, saat itulah langit seakan menunggu datangnya pemimpin yang mampu mengembalikan keseimbangan yang hilang. Dalam konteks ini, Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang tidak sekadar mengatur urusan dunia, tetapi juga membimbing umat kembali kepada sumber-sumber spiritual yang murni. Ia akan menghapus sistem yang menindas, menegakkan keadilan secara menyeluruh, dan memperkuat kembali nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang selama ini banyak dikoyak oleh fanatisme golongan dan kepentingan politik sempit. Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah tidak hanya berdampak secara fisik dan geopolitik, tetapi juga berdampak besar terhadap psikologi kolektif umat Islam. Rasa frustrasi, kehilangan, trauma, dan kemarahan menjadi bagian dari narasi harian masyarakat yang hidup di zona konflik. Dalam kondisi seperti ini, harapan akan datangnya Imam Mahdi bukan sekadar wacana keagamaan, tetapi menjadi semacam janji spiritual bahwa semua penderitaan ini bukan tanpa tujuan, bahwa pada akhirnya kegelapan akan digantikan oleh cahaya dan kezaliman akan dikalahkan oleh kebenaran. Namun, disinilah pentingnya kehati-hatian. Dalam sejarah Islam, tidak sedikit yang mencoba memaksakan kemunculan Imam Mahdi dengan membentuk kelompok-kelompok bersenjata, menciptakan suasana teror, dan mengklaim diri sebagai pasukan Mahdi. Tindakan seperti ini bukan hanya bertentangan dengan ajaran Islam yang penuh kasih sayang, tetapi juga merusak makna sejati dari ajaran tentang Imam Mahdi. Karena Mahdi yang dijanjikan adalah pemimpin yang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Ia datang bukan untuk memaksakan kehendak dengan kekerasan, tetapi untuk memurnikan kehidupan dengan keadilan. Lebih dari itu, munculnya Imam Mahdi harus dimaknai sebagai ujian bagi seluruh umat. Apakah kita siap menyambut kepemimpinan yang adil? Apakah kita telah membersihkan hati dari kebencian, kesombongan, dan fanatisme sempit? Ataukah kita justru menjadi bagian dari sistem yang kelak akan diluruskan oleh Imam Mahdi? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu direnungkan secara jujur oleh setiap individu Muslim. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebelum datangnya pemimpin yang dijanjikan, harus lahir dahulu masyarakat yang siap dipimpin. Dalam skala yang lebih luas, kemunculan Imam Mahdi juga menandai peralihan dari era kekuasaan yang berorientasi pada dominasi dan kekuatan militer menuju kepemimpinan yang berbasis pada ilmu, hikmah, dan welas asih. Imam Mahdi disebut akan memerangi kebodohan dengan cahaya ilmu, membungkam kezaliman dengan hukum yang adil, dan menaklukkan hati manusia bukan dengan pedang, tetapi dengan cinta yang universal. Oleh karena itu, menyambut Imam Mahdi bukan hanya berarti menanti kedatangannya secara pasif, tetapi bekerja keras membangun masyarakat yang berkeadaban, menghidupkan kembali masjid sebagai pusat pembelajaran, serta mendidik generasi muda agar mencintai ilmu dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Maka, dalam konteks hari ini, Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh peradaban Islam yang damai, toleran, dan adil. Jika dunia Timur Tengah sedang berjuang memulihkan luka, maka dunia Islam di luar kawasan itu, termasuk Indonesia, bisa menjadi cermin kebangkitan Islam yang tenang, dewasa, dan penuh harapan. Karena Imam Mahdi tidak hanya akan mengembalikan kejayaan politik Islam, tetapi yang lebih penting, ia akan menghidupkan kembali ruh Islam yang sejati, yang menyelamatkan, menyatukan, dan mengangkat derajat seluruh umat manusia. Dan pada akhirnya, kita semua punya peran dalam cerita besar ini. Kita bukan sekadar penonton yang menunggu saat-saat luar biasa terjadi. Kita adalah pelaku yang menyiapkan panggung sejarah. Dalam setiap langkah kebaikan, dalam setiap upaya menyebarkan keadilan, dan dalam setiap doa yang tulus untuk perdamaian, kita sedang membuka jalan bagi hadirnya pemimpin agung yang telah dijanjikan
yang akan datang bukan kepada mereka yang hanya menanti, tetapi kepada mereka yang telah mempersiapkan diri.